ya dulu nggak bermimpi kerja jadi redaksi majalah Bobo, tapi kan dulu Kak David uang jajannya terbatas gitu kan ya. Kalau mau beli majalah Bobo nggak bisa langganan, jadi belinya eceran satuan gitu kan ya. Ya 24 tahun lebih juga bekerja di Bobo, dan walaupun ada tugas-tugas lain di luar Bobo, ternyata masih di lingkup Bobo gitu. Jadi ada tugas-tugas pekerjaan yang lain ternyata yang dihadapin sehari-hari pekerjaannya adalah berkecimpung dengan si keluarga kelinci ini gitu. Nah, tadi teman-teman kita kan udah banyak tuh cari tahu soal edisi koleksi terbaru ini. Tadi juga dengar cerita dari Kak Sigit, Kak David, gimana proses pembuatannya, kepercetakan dan segala macam. Nah, sekarang Kak Iveta jadi penasaran nih sama kakak redaksinya. Jadi Kak Iveta mau tanya juga Kak David dan Kak Sigit sebagai kakak redaksi. Kenapa sih awalnya dulu akhirnya memutuskan untuk aku mau jadi kakak redaksi majalah Bobo, atau gimana dulu? Apakah memang sudah dari kecil pas baca aku mau jadi kakak redaksi, atau ada momen-momen lain mungkin dari Kak David dulu? Iya, kalau Kak David dulu dari kecil memang suka menulis ya, Kak Veta ya. Bahkan dulu Kak David suka kirim puisi ya, kirim kuis ke majalah Bobo ya. Kak David ya usianya sekarang mirip-mirip lah majalah Bobo ya, nggak usah dikasih tahu usianya berapa, mirip-mirip lah, lebih muda sedikit dari majalah Bobo ya. Jadi Kak David mengalami masa-masa itu, masa kecil baca majalah Bobo, dan buat Kak David ini kayak mimpi jadi kenyataan ya. Karena dulu nggak bermimpi kerja jadi redaksi majalah Bobo, tapi kan dulu Kak David uang jajannya terbatas gitu kan ya. Kalau mau beli majalah Bobo nggak bisa langganan, jadi belinya eceran satuan gitu kan ya. Dan tukang koran, loper koran itu, loper majalah itu dulu masih ada ya, loper koran ya. Di jalan tuh ada kios jualan koran, majalah gitu kan. Itu tempatnya jauh dari rumah Kak David ya. Jadi ketika Kak David usia 4 SD lah, 4 SD, 5 SD gitu kan ya. Tiap Kamis tuh pasti udah nabung uang jajan tuh seminggu gitu kan ya. Uang jajan seminggu. Ya udah, pulang sekolah, ganti baju, istirahat sebentar, terus jalan tuh ke tukang, ke loper koran itu. Kira-kira 10 km lah jalan kaki. Jauh 10 km? 10 km jauh lah ya, jauh lah ya. Jauh, jalan itu 10 km beli majalah Bobo gitu kan ya. Kan masih ada uang sedikit gitu kan ya. Uang sedikit ya beli karena dulu kan sambil ke tukang koran tuh lewat sekolah SD gitu kan ya. SD jual es puter, es podeng, sirup gitu kan ya. Ya udah, habis beli ada kembalian, pulang lewatin sekolah dasar gitu kan ya, beli es. Jadi sambil jalan gitu kan ya, baca, minum sirup gitu kan ya. Jangan ditiru ya. karena nanti jatuh atau kena kendaraan. Ya udah sambil baca, minum es gitu kan ya. Itu nggak nyangka gitu kan sekarang Kak David bisa bekerja di majalah Bobo gitu kan ya. Nah, jadi ya Kak David dulu juga setelah sekolah, kuliah, bekerja jadi wartawan ya di perusahaan tempatnya Bobo juga, di Kompas Gramedia gitu kan ya. Tapi di Media Anak juga tempatnya Bobo juga itu ya, majalahnya gitu kan ya. Terus kemudian bekerja juga, pindah ke majalah Bobo gitu kan ya. Membantu mengurus website Bobo ID, dan sekarang juga bersama-sama dengan Kak Sigit bekerja majalah Bobo, termasuk membuat edisi koleksi ini. Jadi ya namanya mimpi khusus itu ya enggak ya, tapi kok Kak David sekarang merasa kok bisa ya gitu kan ya. Kok bisa dulu itu hobinya baca Bobo ya. Dulu Kak David baca banyak komik-komik lah ya, komik-komik bekas dulu. Pokoknya kalau mama dulu pergi ke pasar gitu kan ya, dulu kan ada pasar Senen ya di Jakarta. Pasar Senen itu terkenal jual komik-komik bekas gitu ya, pasti kita tahu lah ya. Komik-komik bekas gitu kan, komik Eropa itu Kak David selalu nitip gitu ya. Komik-komik bekas yang sampulnya udah rusak-rusak, tapi itu pasti ditunggu ya.
termasuk majalah Bobo gitu kan ya. Dan kalau ulang tahun Kak David mintanya buku atau majalah atau apapun baru atau bekas semua Kak David baca gitu kan ya. Dan ketika sekarang bekerja di majalah Bobo ya dulu sih biasa aja gitu kan ya, kerja dikasih tugas di majalah Bobo ya, tapi lama-lama kadang mikir kok bisa ya jalannya begini ya gitu kan ya. Ya passion itu sih Kak David rasa passion itu nggak akan bisa membohongi bahwa kita kelak akan, kalau suatu saat nanti kita akan mengerjakan apa yang benar-benar kita suka, passionnya, entah itu sebagai pekerjaan, entah itu sebagai hobi gitu kan ya. Passion masa kecil itu pasti akan nempel terus Kak Veta ya. Ya syukur-syukur Kak David passionnya baca, passion majalah Bobo, kerja di majalah Bobo ya. Ya kalaupun misalkan teman-teman passionnya apa, ya mungkin sampai besar nanti ya akan terus ada di passion itu, ya kesukaan itu. Entah bekerja di bidang itu, entah masih mengkoleksi passion itu dan lain-lainnya. Jadi jangan pernah meninggalkan passion itu, dan jalannya pasti akan sampai ke passionnya itu ya. Wah, keren banget Kak David. Kalau Kak Sigit gimana Kak? Kak Sigit itu waktu kecil suka menggambar ya, sama orang tua dulu sering beliin komik-komik kayak H. Andersen dan sebagainya. Tapi pernah juga yang sampai sekarang juga masih teringat sekali itu diantar sama ibu itu dipilihkan majalah yang masih gantung itu. Begitu diturunkan, nah itu Bobo ternyata. Nah itu nggak dirasa ketika sudah dewasa, kemudian kuliah juga di bidang seni ya, di desain grafis, kemudian waktu bekerja di Bobo juga belum tahu kalau itu dulu untuk Bobo ya. Taunya ada lowongan di perusahaan Kompas Gramedia, kemudian ketika ada tahap-tahap tes-tes dan sebagainya sampai akhirnya wawancara baru tahu oh ternyata yang diberikan lowongan untuk menjadi desain grafis di majalah Bobo. Jadi ingatan itu muncul lagi, oh ternyata ada link yang dulu dirasakan, dulu mengenal yang dulu belajar gambar dan sebagainya, yang masih ingat juga itu dulu melihat itu nih Cici Bercerita. Di situ kan ada pengetahuan gambar yang kalau buat anak-anak itu gambarnya itu bisa langsung yang pengetahuan disampaikan bisa langsung bisa dipahami dengan mudah. Nah itu dulu belajarnya juga dari situ, belajar gambar, coret-coret dan sebagainya dari Cici Bercerita tersebut. Itu juga termasuk belajar gambar-gambar yang misalnya yang dari cerita legenda itu dari dongeng-dongeng yang dulu ada di majalah Bobo. Ada gambar tentang raja-raja, dari cerita daerah dan sebagainya, kemudian juga ada putri-putrian, kemudian pangeran dan sebagainya itu di Bobo. Makanya ketika udah sampai bekerja di sini, melihat kembali nostalgia terutama, ini ternyata begitu melihat majalah-majalah yang diterbitkan Bobo lama, cita-citanya itu jadi ini dulu kayaknya yang pernah semacam diikutin nih pola-pola gambarnya dan sebagainya, dan itu sungguh suatu hal yang kok istilahnya jalan hidupnya akhirnya bekerja di sini dengan ada cerita yang dulu waktu kecil itu melihat-lihat gambar yang ada gitu. Jadi bisa dibilang Kak David dan Kak Sigit ini dulu pembaca Bobo, sekarang bekerja membuat majalah Bobo gitu ya? Iya dan itu ya. Iya, dan masih amazed juga nih dari kedua dari Kak David dan Kak Sigit, masih amazed juga gitu, nggak nyangka ya dari awalnya membaca terus sekarang bekerja gitu untuk membuat majalahnya. Dan juga Kak David dan Kak Sigit juga masing-masing bekerja sesuai dengan passion masing-masing gitu ya. Kak David di menulis, membaca, dan Kak Sigit di bidang seninya, seperti itu ya. Berarti kalau boleh tahu nih, berarti total berapa lama ya bekerja di majalah Bobo nih dari Kak David dulu mungkin? Kayaknya udah lama banget, udah banyak gitu kenangannya tadi. Ya kalau Kak David bekerja di perusahaan Kompas Gramedia yang menaungi majalah Bobo itu udah
uh, hampir 24 tahun lah ya. Wow. Hampir 24 tahun. Dan mulai aktif berkecimpung di majalah Bobo itu dari tahun 2017 lah kalau nggak salah. 2017 ya. Tapi sejak Kak David masuk majalah Bobo ya udah berteman juga dengan Kak Sigit ya, meskipun beda Kak David mengurus yang ini, Kak Sigit di majalah ini udah berteman juga dengan teman-teman Bobo juga, ya udah pergi sama-sama, gitu, makan siang sama-sama gitu kan ya. Jadi keluarga itu masih ada di satu keluarga besar lah. Kalau Kak Sigit mungkin dari tadi Kak cerita lulus kuliah langsung berapa tahun tuh Kak Sigit? Ya jadi ya 24 tahun lebih juga bekerja di Bobo, dan walaupun ada tugas-tugas lain di luar Bobo, ternyata masih di lingkup Bobo gitu. Jadi ada tugas-tugas pekerjaan yang lain, ternyata yang dihadapin sehari-hari pekerjaannya adalah berkecimpung dengan si keluarga kelinci ini gitu. 24 tahun gitu ya, udah puluhan tahun. Apa sih Kak David dan Kak Sigit yang membuat Kak David dan Kak Sigit, oh saya tetap harus ada di majalah Bobo, saya tetap jadi redaksi majalah Bobo? Apa tuh Kak David dan Kak Sigit? Yang pertama itu passion dan bahwa Kak David sekarang seperti ini ya, itu kan sedikit banyak terbentuk dari apa yang dulu ada waktu masa kecil ya. Dan masa kecil Kak David kan diisi oleh buku, majalah, termasuk majalah Bobo. Jadi nilai-nilai kebaikan dari majalah Bobo itu ya teringat, tertanam, bahwa dulu kan di majalah Bobo itu cerpennya ya membantu ibu menjual pisang goreng gitu kan ya. Pulang sekolah bekerja, kemudian uang jajan disisihkan untuk apa gitu kan ya. Itu teringat terus, dan itu yang membentuk nilai kebaikan yang Kak David percaya dan Kak David jalani. Dan itu ternyata yang buat Kak David sangat berbahagia gitu kan ya, bahwa nilai-nilai kebaikan itu juga masih ada di antara pembaca yang dulu membaca majalah Bobo sekarang, dan sekarang mereka jadi orang-orang besar. Mereka sekarang jadi orang-orang pengambil keputusan penting di negeri ini. Ya, orang-orang penting lah yang mengambil keputusan, membuat kebijakan. Dan mereka ketika mereka membeli edisi koleksi Bobo itu, ya mereka bilang ini yang membentuk saya gitu kan ya. Ini saya menjadi seperti ini ya salah satunya karena majalah Bobo ya. Jadi itu yang bikin Kak David bahagia, bahwa apa yang kita kerjakan itu, apa yang kakak-kakak redaksi dulu kerjakan itu membentuk Kak David, menanamkan nilai kebaikan untuk Kak David. Dan juga apa yang Kak David, Kak Sigit kerjakan sekarang itu kami percaya akan terus memberikan nilai kebaikan untuk anak-anak yang sekarang membacanya. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mereka jadi direktur, jadi menteri, jadi apapun ya, mereka akan ingat bahwa oh Bobo mengajarkan saya harus seperti ini, Bobo menanamkan nilai kebaikan seperti ini. Dan ya Kak David rasa itu pasti akan selalu ada lah ya di hati dan di pikiran pembaca. Dan itu yang membuat Kak David dan Kak Sigit masih bertahan terus memperjuangkan majalah Bobo ini sampai hari ini ya, masih terus ada. Kak David dan Kak Sigit kan juga berarti selama bekerja cukup lama ini berarti sudah menemukan banyak generasi yang berbeda gitu ya. Anak-anak zaman dulu, yang zaman sekarang itu kan tentu pasti beda ya. Mungkin banyak juga yang nanya di luar sana gitu kan, kalau sekarang ini kan anak-anak banyaknya mungkin ya lebih banyak di gadget, atau mungkin anak-anak ini nggak seperti generasi sebelumnya yang membaca tuh adalah ya pokoknya rajin, hobi sekali gitu membaca. Nah, menurut Kak David dan Kak Sigit gimana tanggapannya? Apakah itu menjadi tantangan tersendiri, dan gimana redaksi majalah Bobo untuk menghadapi itu dari Kak David? Iya, membaca itu kan bukan hanya tergantung pada platformnya ya. Baca majalah, it's good ya. Baca cerita di majalah bagus, baca cerita di platform gadget itu juga bagus. Ya, platform itu hanya sekedar benda gitu kan ya. Tetapi yang penting apapun platformnya, pesan kebaikan itu, nilai kebaikan itu harus ada.
Jadi yang Kak David pesankan adalah terus membaca, ya, regardless apapun itu platformnya. Ya, Bobo kan juga punya websitenya, Bobo punya YouTube-nya, ada majalahnya juga, ada edisi koleksinya, ada sosial medianya juga, dan dimanapun itu Bobo berada, pesan-pesan kebaikan itu juga tetap ada. Menghormati orang tua, sayang adik kakak, menghormati guru, menabung, ya, berbuat kebaikan, itu ada, selalu ada. Jadi teruslah membaca, ya. Kalau bisa baca majalah bagus, ya. Kalau bisa baca majalah Bobo, membaca buku bagus. Kalau membacanya di gadget, di tablet gitu kan ya, di komputer, di laptop, itu bagus juga. Ya. Jadi sebenarnya membaca itu ya bisa dari mana-mana, dan itu semangat yang terus dibawa oleh majalah Bobo gitu ya, Kak David ya. Iya, ya. Selain itu. Iya, karena kalau dulu kan istilahnya buku adalah jendela dunia ya. Ya sekarang ya kalau Kak David pikir mungkin membaca itu jendela dunia ya. Membaca bisa dari buku, bisa dari tablet, bisa dari komputer dan lain-lain. Oke. Jadi tadi pesan dari Kak David ya, teman-teman, teruslah membaca. Karena membaca adalah jendela dunia. Seperti itu ya Kak David ya. Dari Kak Sigit mungkin mau ditambahin atau mungkin ada harapan tersendiri dari Kak Sigit untuk para pembaca majalah Bobo? Iya, tagline-nya Bobo itu kan teman bermain dan belajar. Ya, bagaimana dengan segala produk-produk media yang kita tampilkan lewat berbagai platform tersebut itu bisa menjadi teman yang baik, yang mempunyai nilai-nilai yang baik seperti yang disampaikan Kak David gitu. Itu juga yang menyemangati kami untuk terus berkarya untuk kebaikan pembacanya gitu, karena memang karena itu tadi secara usia udah 50 tahun dan semoga bisa mencapai 50 atau 100 tahun lagi ke depan dengan memberikan menyebarkan kebaikan-kebaikan tersebut yang dipercayakan kepada kami ya sebagai pengasuhnya ya gitu. Jadi itulah yang menyemangatin, mudah-mudahan tadi dari generasi-generasi pembacanya juga generasi-generasi yang berbeda dari kakak-kakak pengasuhnya itu bisa memberikan terus yang terbaik buat pembaca kami gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak Sigit dan Kak David. Terakhir nih Kak Sigit dan Kak David, satu kalimat untuk edisi koleksi terbaru ini. Mulai dari Kak David dulu. Satu kalimat panjangnya bisa berapa ribu kata nih? Boleh bebas Kak David. Edisi koleksi ketiga ini berisikan sesuatu yang sangat spesial, dan ini pasti juga akan membuat teman-teman membaca melihat kembali bagaimana indahnya dunia kanak-kanak, indahnya dunia masa kecil, dan bagaimana keindahan itu bisa disampaikan kepada generasi sekarang, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Oke, Kak Sigit, silakan Kak Sigit. Edisi koleksi yang ketiga ini bagian dari edisi trilogi ya, untuk bernostalgia kepada masa-masa kecil kita. Di situ ada banyak cerita yang bisa memberikan kenangan indah. Tentunya juga ada cerita-cerita yang menghibur, yang lucu, dan itu bisa yang nantinya juga diberikan lagi kepada ya teman-teman, sahabat, keluarga, atau mungkin nanti anak cucu. Itu seperti yang tadi saya pengen punya kenangan itu tetap tersimpan gitu. Oke Kak David dan Kak Sigit, terima kasih banyak. Teman-teman yang menonton juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Sumanis Gulali. Dadah. Dadah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.